Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mulisin dengan NIM 818781899957. Saya berasal dari Prodi PGSD dari semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 1 MKWN 4110 Pancasila dengan tema proses lahirnya Pancasila. Pertama, pengertian Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari Sanskerta. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dalam pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang diharapkan menjadi panduan kita semua. Nilai-nilai ini menjaga agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis dalam keberagaman. Dengan hadirnya Pancasila, kita punya pedoman untuk menciptakan harmoni di antara suku, agama, dan budaya di Indonesia. Kemudian, bicara lahirnya Pancasila, melalui proses yang panjang melibatkan diskusi serta musyawarah oleh pendiri bangsa. Gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Peradaban Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas BPUPKI adalah merumuskan dasar-dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara dalam pidatonya, yaitu 1. Berkebangsaan, berkemanusiaan, berketuhanan, berkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Pada pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo merumuskan ide-idenya berkisar pada prinsip persatuan, kekeluargaan, kebudayaan, keadilan sosial, dan ketuhanan. Kemudian, Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang menerangkan 5 prinsip dasar yang ia beri nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan berkemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang kebudayaan. Kemudian panitia 9. Setelah usulan dari para tokoh BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Panitia ini terdiri dari 9 anggota, yaitu rumusan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perdebatan dan penyusunan Pancasila akhirnya disahkan dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. Dan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah lahirnya Pancasila adalah pentingnya persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Proses lahirnya Pancasila bukanlah hal yang mudah. Para pendiri seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya berasal dari latar belakang agama, suku, dan pandangan yang berbeda. Namun mereka berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk menetapkan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia, yaitu Pancasila. Dari sini kita bisa belajar bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan jika disatukan dengan semangat bersama musyawarah. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di era globalisasi dan disrupsi digital. Misalnya, nilai ketuhanan mengajarkan generasi muda agar tetap memiliki moral, etika, dan keimanan di tengah arus budaya yang luar biasa. Nilai kemanusiaan menumbuhkan empati dan kepedulian sosial di dunia yang semakin individualistis. Kemudian, nilai persatuan menjadi dasar penting untuk melawan intoleransi, polarisasi politik, dan ujaran kebencian di media sosial. Kemudian nilai kerakyatan dan musyawarah mengingatkan pentingnya berdialog dan menghargai pendapat orang lain dalam
perbedaan. Nilai keadilan sosial mendorong generasi muda untuk berkontribusi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, generasi muda dapat menjadi agen perubahan positif yang menjaga keutuhan bangsa serta membawa Indonesia maju tanpa kehilangan jati dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.